Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanwa Fata Azada, NIM 52014220043 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ikatan ion. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan bahan, bahkan mengkonsumsi senyawa kimia, salah satunya adalah garam dapur. Jika kita mempunyai kesempatan untuk berlibur ke Jepang saat musim dingin, coba untuk berjalan keluar ruangan, meski suhunya dingin akan menyergapmu. Kamu sebaiknya tetap keluar ruangan untuk menyaksikan peristiwa yang tidak kamu jumpai di Indonesia. Kamu akan melihat petugas yang sedang menebar garam di atas salju. Tujuan dari penyebaran garam ini adalah untuk mencegah terbentuknya es yang berpotensi membuat jalan jadi licin. Garam dapur memiliki rumus kimia NaCl yang terdiri dari unsur natrium Na merupakan logam dan unsur klorin Cl memiliki unsur non-logam. Kedua senyawa ini memiliki unsur yang berbeda dan membentuk suatu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang dapat terjadi karena unsur-unsur dalam keadaan tidak stabil berusaha menjadi stabil seperti gas mulia dengan cara membentuk ikatan dengan unsur lain. Berdasarkan jenisnya, ikatan kimia dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen dan ikatan ionik. Ikatan kimia yang dibentuk oleh unsur Na dan Cl dalam garam dapur adalah jenis ikatan ion. Nah, apabila kita tahu mengapa ikatan pada NaCl termasuk ikatan ion, bagaimana pula bisa terjadi adanya ikatan ion dan pembentukannya? Mari simak sama-sama penjelasan di bawah ini. Pengertian ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Dan ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik senyawa yang dihasilkan yang disebut senyawa ion. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah garam dapur. Nah, garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Dalam NaCl padat terdapat ikatan antara ion Na dan ion Cl dengan gaya elektrostatik sehingga disebut ikatan ion. Pada ikatan ionik terjadi transfer elektron dari suatu atom ke atom lainnya. Oleh karena itu berpindah elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Jika atom bertambah elektron, maka atom tersebut menjadi ion negatif atau dikenal dengan istilah anion. Sedangkan jika atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi ion positif atau kation karena adanya perbedaan muatan antara ion positif dan ion negatif. Maka ion positif dan negatif akan saling tertarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Kejadian ini yang merupakan dasar dari ikatan ionik. Proses pembuatan ikatan ion seperti yang telah dibahas, kaidah oktat sebelumnya, setiap unsur harus berusaha memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, bisa dengan melepaskan elektron ataupun menerima elektron. Supaya stabil, peristiwa serah terima elektron ini terjadi pada senyawa NaCl alias garam dapur natrium Na dengan konfigurasi elektron 2,8,1 akan lebih stabil jika melepaskan satu elektron sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 2,8. Sedangkan klorin atau Cl yang mempunyai konfigurasi 287 akan lebih stabil jika mendapatkan satu elektron sehingga konfigurasinya menjadi 288.
Jadi, agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium menyumbang 1 elektron dan klorin akan mendapatkan 1 elektron dari natrium. Ketika natrium kehilangan 1 elektron, maka natrium menjadi lebih kecil, sedangkan klorin akan menjadi lebih besar karena bertambah 1 elektron. Oleh karena itu, ukuran ion positif selalu lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Namun, ion negatif akan cenderung lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Ketika pertukaran elektron terjadi, maka Na akan menjadi bermuatan positif, Na+, dan Cl akan menjadi bermuatan negatif, Na-. Kemudian terjadi gaya elektrostatik antara Na+ dan Na- sehingga membentuk ikatan ionik. Perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion dapat terjadi karena perpindahan elektron dari kation ke anion, sedangkan ikatan kovalen terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron dari atom yang sama-sama kurang elektron ya. Ketika ion terjadi pada atom logam dengan non-logam, sementara ikatan kovalen terjadi antara atom non-logam. Ikatan ion memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi daripada dengan ikatan kovalen. Ikatan ion dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan maupun larutan, sedangkan ikatan kovalen hanya larutan saja. Contoh ikatan ion umumnya terjadi pada atom logam dan non-logam. Atom logam seperti golongan 1A dan 2A akan berperan sebagai kation, sedangkan atom non-logam seperti golongan 7A dan 6A akan berperan sebagai anionnya. Contoh senyawa yang mengandung ikatan ion yaitu Kf memiliki ikatan ionik karena K termasuk logam golongan 1A dan F termasuk non-logam golongan 7A. Terus K2O memiliki ikatan ionik karena K termasuk logam golongan 1A dan O termasuk golongan non-logam golongan 6A. MgCl2 memiliki ikatan ionik karena Mg termasuk logam golongan 2A dan Cl termasuk non-logam golongan 7A. Terus BCl2 memiliki ikatan ionik karena Ba termasuk logam golongan 2A dan Cl termasuk golongan non-logam golongan 7A. Dan terakhir, LiF memiliki ikatan ionik karena Li termasuk logam golongan 1A dan F termasuk non-logam golongan 7A. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ikatan ion dan sedikit perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Saya Kanwa Fata Asada izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.